Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saya disuruh oleh seorang yang namanya Yeshua HaMashiach, namanya Jesus. Dan saya bersyukur ketika saya diperhadapkan kepada saat saya bertemu dan jatuh cinta kepada seorang yang namanya Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperkenalkan Jesus. Sekali lagi, ketika saya lahir, saya tidak berada dalam keadaan Islam. Saya lahir dalam keluarga dan yang menjadikan saya seorang yang beriman Kristen Protestan. Tapi ketika saya 2007, 2008 berada di satu kota, di satu tempat yang di Timur Tengah, yang sekarang kita kenal dengan daerah Palestina atau negara Israel yang tidak diakui itu. Pada suatu saat saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati suatu pengajaran tentang agama saya yang dulu di tempat di mana Tuhan saya lahir. Asik ya. Ini asik nih. Saya mendapatkan pelajaran tentang agama saya dulu Ustadz, itu di tempat di mana Tuhan yang saya sembah lahir. Asik nggak tuh? Tempat lahirnya Tuhan, saya belajar tentang agama itu di situ. Jadi dari pusatnya. Balik ke Indonesia, syahadat langsung. Makanya itu nggak ada lagi program itu sekarang. Sudah diberhentikan. Bahaya kalau makin banyak orang yang belajar tentang agama tersebut, agama saudara kita yang aku hormati dan aku sayangi di Republik Indonesia ini, itu mendapatkan lagi pola pembelajaran beasiswa ke sana, lalu belajar lagi. Itu nanti bahaya, itu dikhawatirkan banyak lagi yang pulang dari sana bukannya makin kokoh, malah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya diperhadapkan dengan kata-kata dari seorang manusia yang lahir tanpa pertemuan antara sperma dengan zigot, sperma dengan ovarium, dengan indung telur. Saya diperhadapkan dengan kata-kata yang begitu memukul saya ketika saya membaca tulisan asli bahasa Ibrani dari seorang laki-laki yang dulu saya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa saya. Kata-katanya itu sangat memukul. Ketika saya di sana, saya diperhadapkan dengan satu deret, satu paragraf pendek. Di kota ini, seorang laki-laki yang dulu saya sembah sebagai Tuhan ini dipanggilnya Isho. IS jadi Yod Shin lalu Ain. Isho ditutup dengan Vav pakai nikut. Jadi kalau dibaca Isho Hamasi. Pertama kali saya dengar nama ini, saya sudah asing di telinga saya. Rasa ingin tahu yang mendalam, rasa ingin mengenal lagi lebih baik lagi sosok yang saya sembah sebagai Tuhan dan penebus dosa ini, justru membuat saya bertemu dan dipertemukan dengan sosok pria dari Makkah. Saya adalah contoh satu dari begitu banyak orang yang dimanusiakan secara sungguh-sungguh dalam pengenalan terhadap sosok pria yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Saya diperkenalkan dengan sosok ini justru bukan melalui pernikahan, bukan oleh pembacaan ayat Quran. Misalnya saya baca-baca terjemahan buku-buku perbandingan agama, atau sama sekali tidak. Atau percakapan saya dengan orang Islam, sama sekali tidak, Ustaz. Sama sekali tidak. Ini saya ngomong di masjid baru habis sholat zuhur. Tidak. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini
Ibn Abdillah ini dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimah sebagai Bible. Satu paragraf yang disebut sebagai ayat oleh saudara Kristen dan Katolik, yang saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini: Altid khalon khafa menahma etmat Ahmad Muhammadim bi khasta biallah. Ini bukan bahasa Arab dan ini bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Aramea berdialek Syriak. Sekali lagi, bahasa Aramea berdialek Syriak. Bahasa yang dipakai 82% di kalangan masyarakat Nazaret pada zaman Jesus atau Yeshua HaMashiach atau Isa HaMasih, Isa ibnu Maryam. Bahasanya ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi masih dalam rumpun bahasa Semitik, namanya bahasa Aramea berdialek Syriak. Apa isinya itu? Kata-kata Jesus itu artinya apa? Akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya, namanya Muhammad Ahmad. Dia yang akan merubah kamu di hadapan Allah. Dia yang akan menaikkan tingkat hidupmu di hadapan Allah. Mari kita simak Kidung Agung 5:16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad itu? Ya, kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Nah, tapi mereka bilang kalau memeriksa bahasa aslinya, maka akan nampak bahwa itu nama Muhammad. Nah, perhatikan yang saya kasih lingkaran itu. Kata Mahmadim. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, het, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani, tidak ada perbedaan antara kata Mahmad dan Muhammad. Karena katanya, kata Muhammad pun itu mem, ket, mem, dalet. Menurut Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, mem, ket, mem, dalet lebih tepat diucapkan dengan Muhammad, bukan Mahmad, yang mana lebih dekat dengan Muhammad. Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary mendefinisikan mem, ket, mem, dalet dengan yang dicintai, seorang yang dirindukan, seorang yang terkemuka, seorang yang terpuji. Pengucapan yang benar untuk seorang yang terpuji adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Dan ini adalah kata yang sama. Kesimpulannya, jika kitab Kidung Agung pasal 5 membicarakan perihal seseorang yang akan datang setelah masa itu, maka tanpa keraguan Muhammadlah sebagaimana disebutkan namanya.